Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Nah, materi kita hari ini adalah barisan dan deret geometri. Nah, kalau sebelumnya kita masih membahas mengenai aritmatika, sekarang kita mau cari tahu apa itu barisan dan deret geometri. Nah, silahkan dibaca, di pause, dicatat. Oke, sudah sip. Nah, jadi barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki pola kelipatan yang tetap untuk setiap suku-sukunya dan dibatasi dengan tanda koma. Jadi bedanya kalau aritmatika kemarin itu kan selisih antar suku. Kalau geometri itu kelipatan. Nah, contohnya aja misalkan di sini ada U1 sampai dengan U5. Terus ada U1-nya ada 162, terus U2-nya ada 54, U3-nya ada 18. Kalau kita perhatikan antara sebuah suku dengan suku sebelumnya itu kan kalau misalkan kita kurangkan itu dia mempunyai selisih yang berbeda. Oh, berarti kalau dia mempunyai selisih yang berbeda nih, berarti dia bukan barisan aritmatika, tapi dia barisan geometri. Nah, barisan geometri itu dia bukan beda namanya, tapi rasio. Artinya perbandingan ya antara sebuah suku dengan suku sebelumnya. Jadi kalau mencari rasio pada barisan geometri tinggal kita bagi aja nih sebuah suku dengan suku sebelumnya. Boleh 54 dibagi 162 atau biar lebih mudah 2 dibagi dengan 6. Itu kan adalah 2/6. Kalau kita kecilkan jadi 1/3. Nah, ketemu rasionya. Nah, itu bedanya. Terus kalau rumus suku ke N barisan geometri itu bisa kita cari dengan rumus yang ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, ini rumusnya harus kalian ingat nih. Ini untuk barisan geometri. Lalu untuk menentukan deret geometri atau jumlah N suku pertama deret geometri itu rumusnya ada 2. Nah, tapi ini beda keadaan. Jadi untuk yang rumus yang pertama itu nanti seandainya rasionya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Nah, yang ini. Kalau misalkan rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Nah, bedanya cuman dibalik aja, yang kalau yang kurang dari 1 dikurang R pangkat N. Kalau yang lebih dari 1, R pangkat N dikurang 1. Nah, sama juga bawahnya juga dibalik aja. Jadi kayaknya mudah aja untuk diingat. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Silakan disimak. Nah, selanjutnya contoh nomor 1. Ini misalkan diketahui sebuah barisan 2, 6, 18. Nah, ini kan tidak ada dikasih tahu di soal apakah dia barisan aritmatika atau geometri. Sekarang kita cek dulu. Ini kan bedanya 6 dikurang 2 nih 4. Kalau 18 dikurang 6 itu adalah 12. Nah, bedanya kan berbeda nih antara yang sini dengan yang sini. Oh, berarti dia bukan barisan aritmatika. Kita coba barisan geometri. 6 dibagi 2 3. 18 bagi 6 3 juga. Oh, benar, dia mempunyai rasionya yang sama, berarti dia adalah barisan geometri. Nah, gue tulis diketahui dulu. Diketahui dulu untuk suku yang pertama adalah angka berapa nih angka pertama? 2. Oke. Rasionya berapa? Rasio tadi kan sebuah suku dibagi dengan suku sebelumnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Boleh juga 18 dibagi 6, terserah kalian. Sama aja. Oke, selanjutnya apa yang diketahui? Udah ya, cuman itu doang. Nah, sekarang kita masuk ke yang ditanya. Nah, yang ditanyakan dari soal apa? Yang A adalah suku ke-8. Kalau suku ke-8 berarti dia adalah U8. Sekarang kalau yang B, jumlah suku ke-6. Kalau jumlah apa S? Ya benar, berarti S6 ya. Nah, lanjut aja penyelesaian. Udah ada ya penyelesaiannya. Kita langsung menyelesaikan yang bagian A. Nah, kita kan mau nyari U8. Ibu tuliskan dulu rumusnya apa? UN sama dengan A
dikurang 1. Oke. Nah, selanjutnya karena kita mau cari U8, berarti U8 sama dengan tinggal kita masukkan aja. A-nya berapa? 2, ganti dengan 2. Kalau ini nggak ada tanda ini berarti kali ya, dikali. R-nya berapa rasionya? 3. Oke, 3. Nah, sekarang di sini ada N. N itu berapa di sininya? 8. Berarti 8 dikurang 1. Tinggal kita hitung deh. 2 dikali. Nah, jangan dikalikan yang ini, tapi kita harus menghitung pangkatnya dulu. Berarti 3, 8 dikurang 1 adalah 7. Nah, baru kita tulis lagi 2. Sekarang 3 pangkat 7. Nah, berarti kalau 3 pangkat 7 itu ingat 3-nya kalian kalikan 7 kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 7 kali. Hasilnya adalah 2187. Nah, ibu tulis kayak gini aja. Baru 2187 tinggal kalian kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4374. Ketemu jawabannya untuk yang bagian A. Sekarang kita masuk ke nomor B. Sini aja. Nah, nomor B. Kita mau nyari SN. Kan SN kan S6. Ibu tuliskan dulu rumus SN-nya. Nah, tadi kan ada 2 rumus tuh untuk SN, tergantung nilai dari rasionya. Kalau rasionya itu, ini kan 3, berarti lebih dari 1. Berarti yang R lebih dari 1 yang mana? Iya, berarti yang nomor 2 ya. Berarti ibu tuliskan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, lanjut, tinggal kita masukkan aja. S berapa yang kita mau? S6 sama dengan A-nya kita ganti. A-nya berapa tadi? 2. R-nya berapa? 3. Nah, N-nya berapa? Di sini. Oh, 6. Berarti 3 pangkat 6 dikurang 1. Dibagi dengan rasionya berapa? R-nya 3 dikurang 1. Oke, ibu langsung ke sini. 2. 3 pangkat 6. Berarti 3-nya kalian kalikan sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 729 dikurangi 1. Berarti per 3 kurang 1 adalah 2. Nah, ini sebenarnya boleh aja kalian coret biar gampang, tapi nih ibu tulis kayak gini aja. 2 dikali 729 dikurang 1 adalah 728 dibagi 2. Kalau misalkan nanti di sini nggak bisa dicoret, berarti kalian kalikan aja. Misalkan di sini 3, berarti 3 dikali 728 baru hasilnya dibagi 2. Nah, karena ini yang di depan sini bisa saling membagi, jadi ibu coret aja biar mudah. 2 bagi 2 kan 1. Berarti hasilnya adalah 728. Nah, ini jawabannya. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Di sini misalkan diketahui suku kedua dan suku kelima berturut-turut 24 dan 3. Kita mau menentukan suku pertama dan rasio, terus kita juga mau menentukan nilai suku keempatnya. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikannya kita harus tulis dulu diketahui biar mudah. Nah, diketahui di sini apa? Suku kedua. Suku kedua berarti U2, terus dan suku kelima berarti U5. Dari barisan geometri. Berarti ini geometri ya barisannya. Berturut-turut 24, berarti 24 dan 3. Tentukan A. Yang ditanya dari soal adalah tentukan nilai suku pertama. Suku pertama itu adalah A. Terus rasio. Rasionya berapa? Oke, selanjutnya apa? Nilai suku keempat. Berarti U4. Oke, sip. Langsung aja kita selesaikan. Nah, di sini kita mau nyari A dulu sama R. Nah, sekarang sama seperti yang sebelumnya kita manfaatkan si U2 sama dengan 24 dan U5 sama dengan 3. Ibu tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan A R N pangkat 1. A R
R pangkat N kurang 1. Nah, itu yang benar. Nah, sekarang kita manfaatkan nih. Di sini ada U2 kan. Berarti U2 sama dengan, kalau rumusnya berarti kita masukkan AR. N-nya berapa di sini? 2. Berarti 2 dikurang 1. Berarti U2 sama dengan A dikali R. 2 dikurang 1 kan 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ibu tulis. Berarti U2 di sini berapa? 24. Berarti 24 sama dengan A dikali R. Oke, ini dapat nih persamaan yang pertama. Lalu di sini U5 sama, sebenarnya cara cepatnya itu kayak gini aja, A pangkat R. Pangkatnya ini kan selalu dikurang 1. Kalau di sini 5 berarti pangkatnya 4. Nah, itu langsung aja ibu ya, biar cepat sebenarnya. U5 itu adalah 3. Berarti kita isi aja U5 adalah 3 sama dengan AR pangkat 4. Dapat nih persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya nih ibu tuliskan habis langkahnya ke sini, terus ke sini ya. Kiri kanan, kiri kanan. Nah, selanjutnya kita bagi si U tadi. Ini U-nya yang di atas tuh harus yang lebih besar. U5 dibagi dengan U berapa yang diketahui? U2. Nah, yang besar di atas, N-nya yang di bawah itu yang lebih kecil. U pangkat 5 tadi adalah siapa? AR pangkat 4. AR pangkat 4. Sedangkan U2 tadi adalah A dikali R. Nah, sebenarnya ya yang ini nih ibu masukkan lagi. U5 nya adalah 3, U2 nya adalah 24 sama dengan, nah ini kan A nih, A dibagi A habis, R pangkat 4 dibagi R berarti kan pangkatnya kita kurang, 4 dikurang 1 berarti di sini sisa R pangkat 3 ya kan, coret-coret. Nah, di situ nih kan bisa kita sederhanakan nih, masing-masing bagi 3 ya, yang di atas bagi 3, yang di bawah bagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. 24 dibagi 3 adalah 8 sama dengan R pangkat 3. Ini biar lebih mudah dilihat nih, ibu balik aja, R pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, selanjutnya kita mau cari si R-nya aja kan, sedangkan ini R pangkat 3 yang diketahui. Jadi kita mencarinya adalah, ibu tulis aja kayak gini, R pangkat 3 sama dengan, kita rubah 1/8 ini. Anggapannya di sini ada angka berapa per angka berapa. Kayak gini ya. Kita ubah dia jadi pangkat 3. Nah, angka berapa jika dipangkatkan 3 hasilnya adalah 1. Berarti kan 1 nih, karena 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya di bawah, angka berapa jika dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Berapa? Iya, 2 ya, karena 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Berarti di sini 2. Nah, berarti R pangkat 3 sama dengan setengah pangkat 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa si R adalah 1/2. Nah, ketemu nih, rasionya adalah 2. Kita cari lagi nilai A-nya. Ibu cari A-nya di sebelah sini aja ya. Di sini deh. Nah, cari A. Mau nyari A itu silahkan, kalian mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2 juga sama aja. Ibu mau yang persamaan 1 aja. Di sini ya langsung, berarti A dikali R sama dengan 24. Nih yang ini ibu balik. Nah, sekarang kita masukkan A-nya berapa? A-nya kita cari, tulis aja A. Rasionya berapa nih? 1/2 sama dengan 24. Nah, ini kan ada setengah nih, biar setengahnya nih hilang agar sisa A, berarti kita kalikan dengan 2. Kalau misalkan nanti di sini 1/3 berarti kali aja dengan 3. Berarti adalah setengah dikali 2 kan 1, berarti tersisa A saja. 24 dikali 2 adalah 48. Ketemu deh A-nya sama dengan 48. Nah, ini untuk yang bagian A. Sekarang kita mau cari yang di sini ya, B. B itu kita mau cari U4. Dituliskan lagi rumusnya, UN sama dengan AR N dikurang 1. Nah, ini harus ingat nih rumusnya. Karena kita mau nyari suku keempat, berarti U4
A-nya berapa? A-nya berapa tadi di soal nomor A kita sudah mencari 48 dikalikan dengan rasio. Rasionya berapa? 1/2. N-nya berapa nih? 4 dikurangi 1. Berarti 48 dikali 1/2 pangkat 4 kurang 1, 3. 48 dikalikan. Nah, 1/2 pangkat 3 itu sama dengan yang satu ini kita pangkatkan 3, 2 ini kita pangkatkan 3. Ibu langsung aja ya. 1 pangkat 3 adalah 1. Ibu kurungnya aja. 2 pangkat 3 adalah 8. Udah. Nah, berarti kita hitung tuh. 48 dikali 1, 48. 48 dibagi 8 adalah 6. Oke, ketemu jawabannya. Berarti U4 adalah 6. Nah, sip. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai barisan dan deret geometri. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami. Seandainya ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan lewat chat di WhatsApp ke Ibu. Untuk tugasnya seperti biasa ada Ibu berikan di classroom. Itu saja Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.